Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sari Adinda dengan NIM 220201125. Kemudian ada teman saya. Saya Destin Audia dengan NIM 22020163. Saya Revita Srilan Istanbul dengan NIM 2202010112. Saya Lestri Warni Limbong dengan NIM 2202011077. Di sini kami akan membahas salah satu platform aplikasi CRM yang memberikan fitur gratis yang ada di internet. Dan kelompok kami mengambil fitur aplikasi Zoho CRM. Sebelumnya, apa sih Zoho CRM itu? Jadi, Zoho CRM berasal dari perusahaan perangkat lunak yang dikenal sebagai Zoho Corporation. Zoho Corporation yang dikenal adalah perusahaan teknologi informasi dan perangkat lunak yang berkantor pusat di India. Didirikan pada tahun 1996 oleh Sundar Penku dan Tony Thomas, perusahaan ini telah tumbuh menjadi salah satu penyedia layanan perangkat lunak terkemuka di dunia. Apa sih Zoho CRM itu? Jadi Zoho CRM adalah platform manajemen hubungan pelanggan yang komprehensif dan dapat diakses secara gratis. Fiturnya meliputi manajemen kontak, peluang penjualan, tugas, dan analisis data. Selain kegunaan utama, beberapa hal tambahan yang dapat dipelajari dari Zoho CRM yaitu yang pertama, pengelolaan inventory, yang kedua, otomatisasi pemasaran, yang ketiga, analisis prediktif, yang keempat, ada manajemen sumber daya manusia, dan yang kelima, ada integrasi dengan Zoho Analytics. Selanjutnya, tujuan penggunaan Zoho CRM. Tujuan penggunaan Zoho CRM adalah membantu bisnis dalam mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Beberapa tujuan utama termasuk yang pertama, meningkatkan penjualan melalui manajemen peluang penjualan, otomatisasi proses penjualan, dan analisis data. Zoho CRM membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memperkuat hubungan pelanggan dengan menyediakan informasi lengkap tentang pelanggan, termasuk riwayat interaksi dan preferensi Zoho. Zoho CRM membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, otomasi tugas rutin. Mengotomatiskan tugas-tugas administratif seperti pengiriman email, penjadwalan pertemuan, dan pembaruan data, membebaskan waktu untuk kegiatan yang lebih strategis. Yang keempat, analisis kinerja. Menyediakan alat analisis dan pelaporan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kinerja penjualan dan tren pelanggan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, pemasaran lebih efektif. Melalui integrasi dengan alat pemasaran dan analisis data, Zoho CRM membantu perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Yang keenam, pantauan aktivitas pelanggan. Memantau dan menganalisis aktivitas pelanggan, termasuk interaksi dengan situs web dan media sosial untuk memahami lebih baik preferensi dan perilaku mereka. Yang ketujuh, skalabilitas bisnis. Zoho CRM dirancang untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang, memberikan solusi yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Langkah-langkah pemakaian. Ada beberapa tahap langkah-langkah umum pemakaian Zoho CRM. Yang pertama itu pendaftaran akun. Daftar dan buat akun Zoho CRM melalui situs resmi mereka. Langkah kedua, konfigurasi profil. Isi profil perusahaan dan pribadi Anda untuk memulainya. Yang ketiga, pengaturan modul. Sesuaikan modul CRM seperti leads, kontak, dan deal sesuai kebutuhan bisnis Anda. Langkah keempat, yaitu impor data. Unggah data pelanggan dan prospek Anda ke dalam Zoho CRM untuk memulai pengelolaan informasi. Langkah kelima, pengaturan workflow. Buat alur kerja otomatis untuk mengelola tugas rutin dan mempercepat proses bisnis. Langkah keenam, penggunaan fitur kolaborasi.
memanfaatkan fitur kolaborasi seperti tugas bersama, diskusi, dan berbagai dokumen. Langkah ketujuh, pengaturan integrasi. Integrasikan Zoho CRM dengan aplikasi lain yang Anda gunakan seperti email atau kalender. Langkah ke-8, pelatihan pengguna. Pastikan tim Anda terlatih untuk menggunakan platform ini secara efektif. Angka ke-9 itu analisis dan pelaporan. Gunakan fitur analisis dan pelaporan untuk mendapatkan wawasan bisnis yang lebih dalam. Angka ke-10, pemeliharaan dan pembaruan. Rutin perbarui dan pantau performa sistem, serta sesuaikan sesuai perkembangan bisnis Anda. Selanjutnya, analisis SWOT. Kekuatannya yaitu fitur komprehensif, terjangkau, antarmuka pengguna intuitif, dan integrasi yang kuat. Kelemahannya, kurva pembelajaran, dukungan pelanggan, customization yang rumit. Peluangnya yaitu peningkatan pasar kecil dan menengah dalam inovasi produk. Ancamannya, pace konkurensi dan perubahan teknologi. Melalui analisis SWOT ini dapat diidentifikasi bahwa Zoho CRM memiliki banyak kekuatan dan peluang, namun juga perlu mengatasi beberapa kelemahan dan mengelola ancaman potensial untuk tetap berhasil di pasar yang kompetitif. Jadi, kesimpulannya, Zoho CRM dapat menjadi solusi yang baik, terutama untuk bisnis kecil dan menengah, dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, sambil mengatasi kelemahan dan mengelola ancaman. Evaluasi terperinci terhadap kebutuhan spesifik bisnis akan membantu memastikan apakah Zoho CRM sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan bagaimana sih pembuatan akun dari Zoho CRM dan bagaimana kegunaannya sampai langkah-langkah menggunakan akun tersebut. Baik, yang pertama kita masuk ke web Zoho CRM. Lalu kita akan memasukkan nama, email, password, dan ketik mulai untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, setelah itu akan masuk ke menu dashboard dasar. Setelah masuk pada menu dashboard, Anda akan melihat bilah di atas bilah alat ini. Anda dapat menemukan semua fitur CRM Anda termasuk prospek, kontak, akun, penawaran, tugas, saya, proyek, aktivitas rapat, dan item lainnya di dalam Zoho CRM Anda. Anda dapat melihat opsi peningkatan gratis. Kemudian Anda dapat memilih untuk mendapatkan uji coba gratis alat Zoho CRM dan meningkatkan ke paket premium untuk menyertakan lebih banyak fitur gratis. Sekarang di sisi layar kanan, temukan profil Anda di mana Anda dapat mengatur profil Anda sendiri. Lalu Anda memiliki marketplace Anda, dan kemudian Anda memiliki beberapa opsi pengaturan dasar dalam opsi pengaturan Anda. Jika Anda ingin mengoptimalkan apapun saluran tertentu, Anda dapat masuk ke email di sini. Selanjutnya mari kita mulai dengan menyiapkan beberapa prospek dari beberapa proyek, sehingga hal yang harus Anda lakukan adalah pada kanan kiri atas Anda ingin mengeklik prospek. Setelah Anda mengeklik prospek, Anda akan dapat melihat semua calon pelanggan atau pelanggan yang sudah ada sebelumnya. Sekarang, di sisi layar Anda terdapat metode memfilteran, sehingga Anda dapat memfilter jenis prospek tertentu. Katakanlah saya hanya mencari orang-orang yang sebelumnya telah berkonversi ke akun, sehingga saya dapat mengklik akun yang mengkonversi atau kontak yang dikonversi, dan hanya melihat orang-orang itu. Sehingga sekarang, untuk mendapatkan prospek khusus saya, yang harus saya lakukan adalah hanyalah mengklik buat prospek di atas. Setelah mengeklik tombol biru, di situ ada opsi drop down, dan jika kita mengeklik import prospek, kita dapat melakukan impor massal dalam bentuk file CSV atau XLSX. Sekarang jika kita sudah menyiapkan CRM kita juga dapat mengimpor dari sana. Namun, saya sarankan menyimpan file CSV dari prospek Anda jika Anda sudah memilikinya. Namun, meskipun belum, Anda dapat kembali ke bagian prospek dan klik buat prospek. Selanjutnya ikuti langkah-langkah yang ada di web tersebut.
Akun Anda biasanya akan ditautkan ke kontak tertentu dan mereka dapat ditautkan ke beberapa kontak juga jika itu adalah akun dengan akun yang lebih besar. Anda mungkin memiliki beberapa kontak berbeda yang mengerjakannya. Jadi, sebagai contohnya, saya akan memiliki salah satu akun ini. Misalkan saya akan mengklik kanan atas, di sini ada akun mengisi informasi dasar akun ini. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran akan menjadi item yang akan Anda penuhi untuk bisnis lain. Jika Anda melakukan penawaran, di sini ada dapat mengkategorikan dalam tampilan yang ada dilarang. Namun Anda juga bisa mengklik kanan atas dan mengklik tampilan daftar. Ini adalah tampilan daftar kesepakatan. Anda bisa mengisi nama kesepakatan seperti ini. Sekarang setelahnya Anda telah masukkan nama transaksi Anda, jelas akan menautkannya ke akun tertentu karena itulah orang yang menanganinya. Jika dikaitkan ini adalah akun khusus ini dan ini akan menjadi bisnis kami saat ini. Masukkan nama kontak yang ada di sini. Ini nama kontak yang dapat Anda hubungi. Pilih salah satunya yang ingin Anda hubungin. Di sini Anda bisa menambahkan jumlahnya, lalu memilih tanggal penutupan kesepakatan. Contohnya itu seperti tanggal 11 tahun 2023. Dan langkah selanjutnya adalah ini memilih tahap yang Anda pilih. Lalu bisa memasukkan nilai dan kemungkinan kesepakatan sebesar 90%. Ini Anda bisa melihat kemungkinan pendapatan yang akan didapatkan. Untuk mendapatkan penawaran-penawaran yang lebih banyak, Anda harus memberi informasi yang lebih banyak di sini. Lalu Anda bisa mengklik bagian save. Atas kesepakatan di sini ada beberapa item, yaitu ada kualifikasi Anda, analisis kebutuhan, proposisi nilai, identifikasi, proposal, pengambilan keputusan, negosiasi kode RGSL atau meninjau, dan kemudian itu ditutup dengan hilang dari pesaing. Katakanlah saya mendapat persetujuan dari kesepakatan, jadi saya tidak perlu membahas semuanya. Saya lalu klik bagian save dan saya akan menutup bagian ini. Sekarang setelah kesepakatan, Anda juga memiliki beberapa fitur lain termasuk tugas. Jadi dalam tugas jauh lebih mudah bagi Anda untuk mengelola data pribadi Anda sendiri, item untuk karyawan Anda sendiri, di mana Anda dapat membuat tas, meminta kontak dan prospek tertentu, dan Anda juga dapat menambahkan akun atau kampanye tertentu. Ini akan membantu Anda untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bisnis Anda. Selamat menggunakan CRM Zoho.